Baik, list tutorial yang selanjutnya dalam PHP tutorial yaitu PHP loops atau looping, atau dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan adalah perulangan. Nah, perulangan dalam PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu itu benar. Nah, di dalam PHP ada beberapa jenis loop yang bisa kita praktikkan dan kita gunakan. Yang pertama adalah while, yang kedua adalah do while, yang ketiga for, dan yang keempat adalah for each. Nah, untuk pembahasan satu persatu, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai while loop atau perulangan while. Nah, perulangan while ini adalah suatu struktur perulangan di mana pada pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah secara berulang selama kondisi tertentu bernilai true atau benar. Nah, artinya bahwa jika suatu perintah itu akan terus diulang sampai kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi dan bernilai salah atau false sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan atau nilai yang kita tetapkan pada perulangannya. Nah, untuk contohnya di sini saya telah membuat contoh daripada while loop di PHP. Nah, di sini ada variabel yang berisikan nilai 1. Kemudian di sini di while ini adalah menandakan perulangan while. Nah, di sini memiliki parameter di mana perulangan ini akan mengulang uh, variabel akan menjumlahkan setiap variabel angka yang berisikan angka 1 selama perulangan ia akan menjumlahkan satu nilai selama variabel atau nilainya ini kurang atau sama dengan 10. Nah, jika lebih dari 10 atau sudah sama dengan 10, maka perulangan akan dihentikan. Nah, jika kita lakukan running program, nah, di sini akan tampil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada contoh ini perulangan while akan terus dijalankan. While akan terus dijalankan selama nilai variabel angka yaitu nilai 1 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, sesuai dengan kondisi dalam parameter. Setiap kali perulangan ini dijalankan, nilai variabel angka akan ditampilkan dan kemudian nilai dari variabel tersebut akan diinkremen sebesar 1 atau one by one sesuai dengan operator yang diberikan pada variabel ini yaitu increment. Nah, perulangan akan berhenti ketika nilai variabel variabel angka ini mencapai nilai 11. Nah, maka dari itu di sini tidak ditampilkan angka 11 karena kondisi yang sudah ditentukan itu hanya sampai dengan angka 10. Baik, untuk yang kedua adalah perulangan do while. Nah, perulangan do while ini jika kita lihat asal katanya ini mengikut kata while. Jadi tentunya ada perbedaan dari perulangan while yang sebelumnya. Jika perulangan while ini dieksekusi, setiap blok ini dieksekusi maka nilai dari value yang telah ditentukan itu akan diinkremen sebesar 1. Nah, beda dengan perulangan do while. Perulangan do while ini adalah jenis perulangan yang akan melakukan literasi terlebih dahulu. Artinya ia akan membaca apakah kondisinya dipenuhi atau tidak. Nah, setelah literasi itu kemudian melakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi masih bernilai benar atau true, maka perulangan akan dilanjutkan. Dan jika tidak, perulangan akan dihentikan. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Terdapat variabel yang bernama variabel counter dengan nilai atau value sama dengan 1. Nah, ia akan melakukan literasi terlebih dahulu sebelum ia melakukan eksekusi dan menampilkan hasilnya. Kemudian ia akan melakukan
dia akan melakukan pengecekan kondisi. Nah, jika setelah dilakukan literasi, dia akan melakukan kondisi pada blok while, apakah setelah melalui proses increment plus one by one, apakah nilainya ini masih sama dengan 5 atau sudah melebihi. Jika masih sama, ia akan terus melakukan perulangan. Namun jika sudah tidak sama, melebihi dari 5, maka ia akan berhenti dan menampilkan angkanya. Jadi ia akan melakukan literasi, mengecek kondisi, kemudian mencetak. Kita lihat. Nah, di sini tampil nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena hanya sampai kondisi angka 5 yang kita tentukan. Kemudian untuk loops, PHP loops yang selanjutnya adalah for loop. Nah, for loop ini adalah sebuah perulangan di mana konstruksinya di dalam pemrograman PHP memungkinkan kita untuk mengulangi suatu tindakan atau blok kode dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi ada jumlah perulangan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini memiliki sintaks untuk yang pertama adalah inisialisasi. Di sini adalah sintaks inisialisasi untuk nilai awal variabel perulangan. Kemudian di sini ada kondisi atau test counter digunakan untuk yang harus dipenuhi untuk menjalankan blok kode perulangan. Kemudian di sini ada increment counter atau proses atau operasi yang dilakukan pada variabel perulangan setiap kali blok kode dijalankan. Nah, untuk contohnya saya sudah mempraktikkan di sini pada Visual Studio Code. Nah, di sini ada perulangan for, di mana untuk inisialisasi awalnya variabelnya itu bernilai variabel i, kita berikan deklarasi variabel i dengan inisialisasi nilai 1. Kemudian kita tentukan kondisinya bahwa variabel i ini akan terus diulang selama variabel i ini nilainya lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, setiap kali perulangan itu akan ditambahkan sebanyak 1. Dan kemudian akan ditampilkan output seperti ini. Baik, kemudian yang perlu saya jelaskan juga, di sini ada yang dinamakan for each loop. Nah, for each loop ini adalah jenis looping yang digunakan untuk melakukan literasi pada setiap elemen array atau objek dalam dan menjalankan pernyataan yang ditentukan pada setiap elemen tersebut. Nah, ini sangat berguna untuk mengakses setiap elemen dalam sebuah array tanpa perlu menghitung indeks elemen. Nah, di dalam sintaks for each loop di sini ada kata keyword untuk menandakan bahwa ini adalah for each loop, dan parameternya ada 2, yaitu array as value. Nah, array ini adalah array yang ingin diliterasi, dan value ini adalah variabel yang akan menampung nilai dari setiap elemen dalam array setiap melakukan literasi atau pengulangan. Nah, kita dapat menggunakan value dalam pernyataan yang dijalankan untuk setiap elemen dalam array. Nah, untuk contohnya di sini for each loop. Nah, di sini ada variabel fruits yang menampung array apple, banana, orange. Kemudian kita menginginkan variabel fruits ini ditampung oleh kemudian kita menginginkan bahwa variabel fruits ini yang berisikan array yang akan diliterasi, kemudian nilainya akan ditampung di variabel fruit. Nah, oleh sebab itu digunakanlah echo untuk menampilkan hasil array yang ditampung dari variabel fruits ke variabel fruit. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah awalnya berisikan apple, banana, orange ini berasal dari array
fruits, dari variable fruits kemudian ditampung oleh variabel fruit. Baik, untuk uh, loops PHP mungkin tutorial atau video penjelasannya sampai di sini mengenai PHP loops atau perulangan PHP.